Jakarta adalah cerita kejayaan masa lalu, maka ibu kota baru merupakan panggung guna menuliskan masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Pemindahan ibu kota bukanlah suatu hal yang remeh-temeh. Pemindahan ibu kota bukan hanya bercerita tentang memindahkan pusat pemerintahan dari kota satu ke kota yang lainnya. Tapi memindahkan suatu ibu kota merupakan langkah yang cukup strategis. Hal ini dikarenakan yang pertama, adanya proses pemerataan pembangunan, dan juga yang kedua adanya menjawab tantangan urbanisasi, dan yang ketiga adanya peradaban baru di Indonesia. Namun, dari adanya pemindahan ibu kota ini, akankah menjadi solusi masa depan atau malah menjadi beban baru? Menurut data BPS pada tahun 2024, populasi di Jakarta mencapai sekitar 10.684.946. Hal ini merupakan menjadi tantangan baru bagi pemerintahan. Pasalnya, dengan membeludaknya populasi ini, lapangan pekerjaan kian dipertanyakan. Bila mana lapangan pekerjaan sirna, maka tidak menutup kemungkinan tindak kriminalitas akan melejit tinggi. Hal ini sejalan dengan visi misi pemindahan ibu kota. Jakarta dianggap telah rusak dan butuh wadah baru guna menyelenggarakan proses administrasi negara. Namun, apakah cukup dengan mengganti wadah barunya ini saja? Oke, mari kita lihat bagaimana pendapat para ahli. Dari kata para ahli ini dapat kita rumuskan bersama menjadi poin-poin tertentu. Yakni poin yang pertama adalah beratnya beban anggaran negara. IKN menelan anggaran sebesar 89,6 triliun dari total 466 triliun yang dianggarkan dari APBN. Hal ini tentunya menjadi beban anggaran yang terbesar dan juga terberat dari keuangan negara kita. Hal ini juga tentunya menjadi isu yang perlu kita pelajari lebih lanjut karena ini juga berkaitan dengan adanya isu resesi global serta meningkatnya utang bagi negara Indonesia. Poin yang kedua adalah solusi semu bagi permasalahan di Jakarta. Karena pasalnya pemindahan ibu kota ini kerap kali disebabkan dengan adanya banjir, kemacetan, urbanisasi, polusi udara, dan lain sebagainya. Dan pemindahan ibu kota ini bukan merupakan solusi yang efektif, melainkan hanya solusi semata saja. Karena pada dasarnya Jakarta perlu diperbaiki, bukan dipindahkan ibu kotanya. Poin ketiga, adanya kritik terhadap partisipasi publik dan juga demokrasi. Pemindahan ibu kota ini dinilai tidak memiliki aspek transparansi maupun akuntabilitas yang menyangkut aspirasi dari masyarakat. Dan juga poin yang keempat adalah ancaman terhadap lingkungan. Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia setelah hutan Amazon. Apabila pemindahan ibu kota ini digalakkan ke Kalimantan, maka flora dan fauna yang ada di Kalimantan akan terancam hilang dan musnah. Dan ini juga akan berakibat pada jumlah oksigen yang ada di Indonesia pun juga akan berkurang. Bukan hanya di Indonesia, bisa jadi oksigen yang ada di dunia pun juga akan berkurang, dan ini tentu akan mengancam jutaan bahkan ribuan nyawa manusia. Maka dari itulah, pemindahan ibu kota bukanlah jawaban yang tepat atas persoalan tersebut. Karena sejatinya bukan pemindahan ibu kota, melainkan prioritas kita dalam memperbaiki ibu kota itu sendiri. Saya Siti Nurlailatu Sholiha, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.